Halo, selamat pagi Mas Fajar. Halo Mbak Lia, selamat datang. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya, sampai jam 10 lebih 3 menit. Halo Mas Ramo, halo Mas Pare. Kita tunggu sampai jam 10 lebih 3 menit ya. Sudah jam 10 lah, udah banyak yang ngantri. Oke. Oke, selamat datang ya teman-teman.
Terima kasih yang udah menyempatkan waktu untuk live mentoring hari ini. Saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini, materi yang akan saya sampaikan terkait pembuatan test case. Oke, di sini, di samping sini ada gambar ya test case. Nah, biasanya di sini ada tes dokumen. Ini berisi dari ada tes skenario. Di tes skenario ini ada terdiri dari test case-nya. Oke, apa sih test case? Test case desain ini, desain khusus uji merupakan langkah krusial dalam memastikan kualitas perangkat lunak, menekankan pentingnya membangun skenario uji yang detail dan terstruktur, yang mencakup berbagai aspek dari proses pengujian, dari identifikasi kebutuhan pengguna hingga menciptakan skenario uji yang efektif. Setiap langkah harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai harapan. Nah, untuk test case ini yang sangat penting ya, karena sebelum kita melakukan pengujian atau testing, kita harus membuat dulu test case-nya. Untuk test case ini, kita harus membuat dari awal sampai akhir ya, biar nanti untuk pengetesannya kita juga terstruktur sesuai dengan test case. Oke, selanjutnya di sini ada template dari skenario uji. Nah, ini untuk contohnya di sini, untuk skenario-nya, misal di sini ada modul login, terus ada requirement ID-nya ini bersifat optional, bisa diisi atau enggak. Terus ada tes skenario-nya, tes skenario ID ini bisa ditulis TC atau CES, ini sesuai terserah dari kita aja ya. Atau biasanya eh, berpacu dari dokumen rekomennya. Lalu di sini ada deskripsi skenario uji. Oke, tablet skenario uji ini di atas menggambarkan bagaimana setiap modul dan persyaratan diuji melalui serangkaian skenario yang terdefinisi dengan baik, memastikan bahwa semua kasus penggunaan telah ditangani. Oke, selanjutnya di sini ada komponen pembuatan skenario uji. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Memahami kebutuhan sistem adalah kunci untuk menyusun skenario uji yang sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Yang kedua, ya ini terkait konteks pengguna. User harus bersikap seolah-olah perlu melakukan hal yang diuji, memberikan konteks yang jelas untuk setiap skenario-nya. Ini termasuk skenario yang positif maupun negatif ya. Lalu ada rincian spesifik, memberikan rincian spesifik dan jelas terkait langkah uji dan hasil yang diharapkan untuk memudahkan proses pengujiannya. Nah, yang keempat ya ini adalah konsistensi. Konsistensi ini pengguna terminologi harus konsisten sepanjang skenario uji untuk menghindari kebingungan. Ini bisa terkait tentang wording ya, penggunaan kata-kata kita juga harus konsisten. Oke, selanjutnya contoh pembuatan skenario uji di sini, misal yang pertama ini ada menu registrasi akun. Nah, ini sebagai pengguna saya ingin registrasi akun bank untuk memulai menggunakan layanan. Untuk yang kedua, contohnya ini ada login akun. Sebagai pengguna, saya ingin login ke akun bank saya untuk mengakses fitur-fitur perbankan. Yang ketiga, yaitu ini terkait reset password. Sebagai pengguna, jika saya lupa akun atau password, saya dapat melakukan reset password akun untuk memulihkan akses. Nah, ini contoh di sini. Untuk scanner ini berarti ini sebagian umumnya ya. Kalau scanner itu tes yang akan kita diujikan secara umumnya. Oke, selanjutnya di sini ada definisi dan perbedaan test case dan skenario uji. Nah, yang pertama untuk test case sendiri, ya ini berisi langkah-langkah pengujian positif dan
hasil yang diantisipasi untuk pengujian fokus pada apa yang harus diuji dan bagaimana menguji. Nah, ini harusnya ada pengujian positif dan negatif ya. Jadi, saya kurang. Oke, untuk yang test case ini berarti lebih detailnya ya. Sedangkan skenario uji berisi dokumentasi singkat, signifikan yang menggambarkan fungsionalitas keseluruhan yang akan diuji. Fokus pada apa yang harus diuji. Oke, selanjutnya di sini tentang membuat test case. Yang pertama ada judul test case. Judul test case ini membuat judul yang jelas dan deskriptif untuk setiap test case-nya. Yang kedua, ya ini ada tes data, menentukan data yang akan digunakan dalam pengujian termasuk variabel dan nilai-nilai. Mungkin yang pertama bisa ada misal login ya, untuk judulnya login. Untuk tes datanya berarti di sini ada emailnya apa, passwordnya apa. Tertulis juga di situ di test case-nya. Terus yang ketiga ada langkah uji, menyusun langkah-langkah yang harus diikuti selama pengujian. Ini bisa termasuk dalam tes stepnya ya. Stepnya apa aja, terus hasil yang diharapkan. Ini kalau kita sudah selesai, maka yang harus sudah selesai ngetes ya, apa sih hasilnya yang diharapkan, apakah sesuai atau tidak. Oke, selanjutnya untuk tes status. Yang pertama ini ada PES, hasil aktual dan yang diharapkan sesuai. Nah, yang kedua nih ada hasil aktual dan yang diharapkan belum belum sesuai atau berbeda. Terus yang ketiga ada blok, yaitu test case yang tidak bisa dieksekusi karena ada fitur atau fungsi yang sedang diperbaiki. Ini bisa fungsi yang belum diperbaiki atau yang masih belum di-develop. Nah, untuk pending, fungsi atau fitur yang sedang diuji sedang terdapat perbaikan atau pembatalan rilis. Ini misal ada fitur yang nggak jadi diuji nih, nggak jadi dirilis. Ini masuknya ke pending. Oke, selanjutnya di sini ada test case ad hoc information. Yang pertama ada deskripsi persyaratan, menjelaskan apa yang sedang diuji dan bagaimana sistem akan diuji. Lalu pengaturan pengujian, informasi tentang versi aplikasi yang diuji, perangkat keras, dan persyaratan lainnya. Oke, selanjutnya ada input dan output. Di sini ada detail tentang input, output, atau aksi dan hasil yang diharapkan dari pengujiannya. Lalu ada bukti pengujian, menyertakan bukti pengujian atau lampiran yang relevan dengan skenario uji. Oke, bisa dikatakan ini hasil dari test case-nya tadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada tips membuat test case yang baik. Yang pertama ya ini sederhana dan transparan. Test case harus mudah dipahami dan tidak menyebutkan detail penting. Oke, di sini harus sederhana mungkin ya karena nantinya akan dibaca juga oleh misal ada product owner atau user langsung biar bisa mengerti dari test case yang telah kita bikin. Lalu yang kedua yaitu pertimbangan end user. Buat test case dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna akhir. Jadi kita juga harus berpikir kita itu sebagai user yang akan memakai dari produknya nanti. Lalu yang ketiga, hindari pengulangan. Jangan membuat test case yang berulang untuk menghemat waktu dan sumber daya. Misal ini ada login ya, untuk login berarti harus dibikin sekali aja. Nggak usah di setiap menu ada login lagi gitu. Lalu ada peer review. Di sini test case harus direview oleh rekan sekerja untuk memastikan kualitas dan keakuratannya. Ini bisa saja nanti yang untuk yang mereview test case kita yaitu product owner atau business owner-nya atau dari tim pengembangnya juga bisa. Oke, selanjutnya di sini ada automate feasibility. Yang pertama ada sulit diotomatisasi. Ini test case yang nggak bisa di-automate ya. Beberapa aspek seperti OTP dan konfirmasi email seringkali sulit untuk diotomasi dalam pengujian. Oke, yang kedua, third party website. Website pihak ketiga dan gateway pembayaran dapat menjadi tantangan dalam pengujian otomatis. Jadi biasanya dilakukan manual ya. Terus selanjutnya ada database database checking. Pengecekan database dan sinkronasi data adalah bagian penting dari pengujian otomatis. Nah, biasanya kalau untuk ngecek database kita nggak ada otomasinya ya, paling sampai di API-nya saja. Oke, sudah cukup untuk materi hari ini.
Mungkin teman-teman sudah banyak juga yang udah. Oke, Mbak Lia silahkan yang udah nyusun test case. Oke, Mbak Lia. Ya, Kak, mau tanya, mau tanya terkait untuk yang boleh kasih contoh nggak Kak terkait untuk yang case buat file testing, block Mhm. testing, sama pending testing, pending testing biar eh, lebih paham gitu sih perbedaannya. Oke, kalau yang fail testing berarti kita harus ngetes dulu nih, Mbak. Kalau udah ngetes baru kita akan tahu nih hasilnya itu red atau fail. Oke, oke, mana tadi? Nah, misal di sini ya, di loginnya ini kita udah ngetes. Terus hasilnya itu ternyata fail, nggak bisa login lah. Nah, itu termasuknya fail gitu sih, Mbak. Kalau untuk yang pending, misal untuk reset password, ternyata reset password ini nggak penting lah untuk diuji, nggak penting untuk dirilis gitu. Jadi akan di take out untuk fungsi itu misal. Lah, lalu untuk contoh yang apalagi tadi yang satunya itu blok ya. Kalau blok ini biasanya misal register. Register itu ada fitur register tapi masih di-develop oleh tim developernya. Berarti itu termasuknya blok di sini. Kalau untuk yang pending tadi itu kan kalau yang blok itu kan berarti kan karena ada si fitur registrasi itu nggak apa ya ada yang bugs atau gimana ya berarti Kak. Terus Masih habis in itu progress ya, ya masih bisa di blok. develop. Oh, masih in progress. Tapi kalau yang pending itu kita menentukannya kalau si fitur itu nggak terlalu prioritas untuk di testing, eh, sedangkan ada di waktu tersebut udah rilis gitu ya. Ya, tapi yang menentukan biasanya nggak dari QA-nya langsung sih. Nanti bisa dari PM-nya atau dari bisnis owner-nya gitu. Oh, oke. Mm-mm. Cuman berarti kalau di aplikasi itu nggak semua fitur harus di testing, Kak. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada, misalnya ada fitur yang kayak contoh filter sama search itu nggak perlu di testing. Tapi kalau misalnya nanti habis di develop terus ada nyenggol di bagian itu terus nanti tidak berfungsi saat user mau menggunakan itu gimana, Kak? Kalau untuk yang kasus search ya, kalau kasus search biasanya itu kan kalau itu masuknya harus ini ya, harus dites misalnya sih. Tapi kalau misal itu masuknya pending, terus kita menemukan temuan di search itu, berarti itu bukan kesalahan dari QA-nya langsung. Soalnya kan udah ada statusnya ya, ini statusnya tuh pending, nggak ikut rilis gitu. Gitu Oke, sih baik. paling, Mbak. Terima kasih, Mm-mm. Kak Faiz. Oke, sama-sama Mbak Lia. Oke, yang lainnya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Mas Rian. Oke, karena saya baru masuk, jadi mau nanya kalau misalkan nanti pas perusahaan pengalaman Pais gitu, untuk test case ini itu sebenarnya ada template di perusahaan atau dibuat dari nol oleh tim QA itu sendiri gitu. Atau ada template secara general QA itu sih bentukan test case-nya seperti demikian gitu. Biasanya kita tergantung ininya sih projectnya. Kita itu masuk di project itu apakah projectnya sudah di-develop atau sudah selesai di-develop ya. Kalau aplikasinya ini baru di-develop, berarti kita harus menyusun test case-nya ini. Kalau test case-nya belum ini ya, dibuat gitu. Terus bisa kita biasanya masuk di project, tapi project ini udah selesai, tinggal proses testingnya aja. Nah, ini kita tanyakan dulu apakah sebelumnya udah ada test case-nya atau belum. Kalau belum, berarti kita harus bikin lagi gitu sih.
Begitu Berarti Mas Rian tergantung menjawab, Kak. Hmm? development, ya, tergantung developmentnya gitu ya Kak. Ya, Atau bisa gimana? Oh, tergantung kita oke, joinnya oke. ini pas fase apa sih. Tapi untuk tes case ini kita tetap Oh, wajib ada sih, harus ada. oke, oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Dari tadi Mbak Regita ya, ada yang mau ditanyakan Mbak? Ya, mau nanya, apa tadi kan kayak sempat disinggung di mention soal apa ada beberapa yang nggak bisa di automate ya untuk test case. Gimana ya? Pertanyaan saya lebih ke gimana sih cara nentuin mana yang bisa dibuat ke automation testing, mana Hmm. yang enggak gitu. Apakah emang apa namanya semua test case itu emang nggak bisa di automate gitu, khususnya kalau ada menyangkut third parties terkait payment gitu. Ini yang pertama biasanya tuh kalau ada yang OTP yang ya login, terus yang pertama ada OTP-nya, berarti semua aplikasi nggak bisa dites nih kecuali OTP-nya ini dibuat statik. Jadi nggak ubah-ubah untuk OTP-nya. Terus yang kedua biasanya biometrik ini terkait sidik jari atau biasanya ada foto gitu ya. Kita harus foto biasanya tuh nggak bisa untuk di automate. Lalu, nah ya payment biasanya kalau biasanya sih untuk data yang ini ya, kita cek data yang datanya ini dinamis, jadi berubah-ubah, jadi kita nggak bisa di automate sih. Itu. Terus tadi ada payment juga, misal kayak mesin ATM gitu ya, itu sepertinya nggak bisa sih di automate. Oke, paling gitu sih Mbak. Oh, jadi kalau misalnya OTP kan sering banget itu biasanya via Mm, SMS atau via chat WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya emang mm, udah dibuat kayak gitu, nggak ada mm. apa ya, nggak ada satu kode yang pasti dipakai terus, berarti itu kan jatuhnya dinamis ya. Kalau misalnya emang OTP-nya Ya, dikirim ke chat WhatsApp atau ke SMS, itu berarti emang benar-benar nggak bisa ya, apa dimasukin ke automation testing ya, Mbak ya. ya betul itu nggak bisa. Oke, kalau kayak kayak KYC itu kan butuh foto KTP, terus kadang juga ada proses KYC yang butuh Hmm, video recording apa namanya orangnya yang misalnya perlu gerakin kepala atau apa gitu, itu juga biometrik. salah satu yang nggak bisa diotomat ya. Ya, ya itu nggak bisa juga. Kecuali kalau misal ambil fotonya dari galeri gitu masih bisa sih. Oke, kalau kalau live harus pakai Hmm, kamera itu berarti nggak bisa ya. ya, ya nggak bisa sih. Oh, oke 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 oke. Thank you, Mbak. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman yang lain atau dari luar materi ini nggak apa sih bisa ditanyakan. Oke, ini dari Mbak atau dari Mas Raihan tentang severity dan priority dan oke, oke, oke. Untuk severity ini ya biasanya test case itu yang atau bug severity berarti yang penting, nggak terlalu penting tapi ini harus segera diperbaiki gitu sih untuk bugnya. Sedangkan untuk priority ini bugs yang prioritas lah, prioritas namun biasanya tuh nggak terlalu nggak utama untuk yang diperbaiki. Biasanya kita memilihnya itu dari severity-nya dulu sih, seberapa pentingnya gitu. Oke, dari Mas Raihan. Menjawab Kak Mas Raihan? Kalau lupa password ini bisa Mas. Bisa, bisa. Bisa di automate.
Kak, minum obat, Kak. Kak, minum obat. Halo, Mbak Faiz. Sorry Oh mau nanya ya, lagi terkait yang ditanyain sama temen apa yang fitur lupa password. Itu kan bukannya biasanya ini ya. Kalau misalnya kita klik lupa password itu ada kayak konfirmasi dikirim ke email. Berarti kan mesti nah, buka email. Nah, kayak gitu tuh bisa di automate ya. nah itu Apa pengecualian ya. Kalau ngekonfirmasi di email. kalau kalau cuma lupa passwordnya, lupa password biasa tanpa ada konfirmasi email itu masih bisa. Tapi kalau misal harus ada, kita harus konfirmasi email atau SMS gitu baru sih. Paling fiturnya Oh aja gitu. biasanya. Pas fitur lupa Hmm. password, Hmm. di automate baru untuk konfirmasinya kita manual gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan buka apa namanya buka website lain atau buka tab baru konfirmasi di third parties lain itu emang nggak bisa ya. Iya. Oke. Mas Abizar baru join ya. Selamat datang ya Mas Abizar. Iya, Kak. Iya, minum oke. Minum. Minum, minum. Hmm. Surat tes surat mana? Ketularan. Selanjutnya, Makanya ketularan ini. berarti yang untuk di automate testing itu yang ada API-nya saja atau gimana? Oh, negatif test. Terus Iya, kalau negatif test bisa otomatis. ya bisa punya. Ya bisa. Yang ada API-nya itu yang bisa di testing. Oh, bisa dulu habis Terus kita untuk sebut. negatif negatif case juga bisa. Minumannya dikit ya kita. Selama itu nggak terkait tentang konfirmasi email, SMS, atau OTP itu bisa, Mbak. Misal kita ngetes login dengan password atau email yang salah itu bisa di automate. Memasukkan data dengan data yang invalid itu bisa di automate. Oke, menjawab Mbak Lia. Oke. Ya, kalau kalian ingin live mentoring one on one bisa ya. Biasanya di hari biasa sih. Dari di jam 12 pas istirahat sampai jam 1 kurang. Kalau ingin yang di Eh, ah, ya Mbak kita. sorry Mbak Faiz. Mau nanya buat yang Katalon kan saya sempat nanya tuh Katalon tuh sekarang tuh udah nggak ada yang gratis ya soalnya em, waktu di tahun 2000 dua tahun 2000 sebentar Hmm, di tahun 2000 berapa ya tahun 2022 kalau nggak salah itu saya sempat nge-install Katalon tapi itu masih bisa dapet yang free terus tampilannya beda sih yang warna hijau gitu nah sekarang tuh Katalon yang saya udah install tampilannya tuh baru terus kayak pas saya coba ini ada tulisan harus upgrade gitu Mbak emang udah nggak gratis ya Katalonnya ya Masih sih Mbak. Saya juga sampai sekarang masih pakai yang gratis. Harusnya bisa sih. oh Kalau yang pakai email apa sendiri. Eh, eh, yang warna hijau bukan Mbak yang logo Katalonnya Iya, yang versi 9 ya kalau nggak salah sekarang itu. iya versi Mm-mm. 9 yang Mbak Faiz pakai yang versi berapa Iya, 9. oh
Kalau yang saya sebelumnya yang 8, ini saya boleh share screen nggak buat nunjukin biar gimana caranya Iya, iya dapet boleh. yang gratis. Oke, boleh sebentar. Silakan, Mbak. Ini nggak bisa, Mbak. Host disable participant screen sharing. Sudah, sudah. Coba. Coba ya. Oh iya, sudah. Nah, ini Catalan Studio Enterprise trial expired on February 10. Mhm, mhm. Nah, apa Coba. namanya, bakal nggak bisa dipakai lagi setelah tanggal 10 kah? Ini udah lewat tapi ya. Berarti ini Oh, bisa dipakai ya, Mbak ya? bisa, bisa. Coba aja di sampel cake ini. Bisa siap. Yang ini ya. Hmm. Ini berarti bisa langsung dipakai aja ya, Mbak ya? Iya, nggak apa-apa, sabar. Sabar. Ya, itu name projectnya bebas apa aja. Misal Oh, tadi yang gitu. milihnya mobile atau web. Hmm, hmm, hmm. Ini apa namanya untuk repository URL-nya ini harus diisi kah? Itu bisa diisi, bisa enggak. Itu bawaan ya. Tadi bawaan itu nggak apa-apa sih. Hmm. Mm. Kalau mau di-connect ke ReoDigit berarti ini di apa namanya diisi sama URL Git yang Repo gitu. mau di dimasukin ya. Ya. Oh, oke oke oke. Berarti ini udah bisa dipakai. Baik deh kalau kayak gitu. Oke. Oke, thank you Mbak Faiz. Sama-sama. Ya dari teman-teman yang lain. Mau tanya lagi. eh di Katalon itu bedanya web sama web service atau API itu apa ya, Kak? Terus untuk lokasi penyimpanannya apakah harus di local disk C? Oke, untuk yang web itu berarti web biasa ya Mbak ya. Kalau yang untuk API ini berarti kita ngetes API-nya. Nanti juga ada materi tentang API untuk di sini. Jadi nanti bisa tergambar API itu apa, web itu apa gitu sih. Terus untuk Oke, penyimpanannya oke. sendiri, hmm, bisa di C atau di D atau di dokumen, ini bebas ya. Itu nanti untuk apa namanya? Itu kan ada penyimpanan ke si device-nya ya berarti. Itu yang disimpan tuh hasil dari testingnya yang dokumen keluarannya yang kayak hasil ekspor kemarin itu atau gimana ya kayak Untuk yang di saya belum katalog pernah ya, pakai Catalan soalnya. oh ya, Heeh. ini nanti hasil dari project script dari automation yang telah kita bikin sih Mbak. Jadi script automationnya itu. Kayak test case gitu ya bentuknya. Ya, ada test case, ada yang bentuknya script. Contohnya seperti ini. Coba aku lagi bilang ya. Jadi di Catalan sendiri ini nanti untuk pembuatan skripnya bisa dari recording, bisa dari spy. Spy itu milih objek-objeknya sendiri. Lalu nanti bentuknya dari recording atau spy ini bisa script, bisa manual. Manual ini kita bisa klik-klik sendiri sesuai kebutuhan sih. Untuk script juga bisa diotak-atik untuk script. Itu ada keluaran hasil tesnya nggak? Misalnya kayak tes atau failnya sama recordingnya gitu. Gimana Mbak? Itu ada hasil dari kayak pas atau failnya nggak sama hasil recordingnya gitu Oh di ya ada Catalan. ada ada laporannya.
laporan hasil Oh, dan dari skripnya itu sekalian itu gitu ya. pengujian. Tapi untuk menampilkan dari hasil pengujian, kita ngelotnya itu udah lewat tes suite. Kita bikinnya di test case, nanti untuk runningnya ini di test suite. Gitu. Oke, misal ini ya test case kita bikinnya di sini. Nah, ini ada script. Script ini bentuknya Groovy ya. Bahasanya itu Groovy di sini. Nah, ini otomatis ke generate nanti untuk scriptnya sendiri. Di sini ada manual. Manual ini bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan ya. Nah, di sini untuk menambahkan misal tab atau apa di sini. Itu. Nanti di sini ke generate scriptnya. Nah, seperti ini. Ini kan khusus mobile, harusnya di sini bisa diganti jadi mobile gitu. Oke, kalau untuk ngeran sendiri, berarti kita harus melewati, bisa di tes-tesnya ini untuk running di sini, pilih mobile, Android, atau bisa di test suite ini. Kalau di test suite, nanti bisa melampirkan hasil dari proses runningnya ini. Nah, di sini result, nah, di sini ada export HTML, CSV, atau PDF. Oke oke Oke, Kak. Menjawab. Thank you Kak. oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, atau yang ingin live mentoring one on one setelah ini bisa kayak paling maksimal jam 12 ya. Oh ya, untuk absensi sebentar. Kita ini automation testing di Catalan untuk execution-nya apakah bisa dijadwalkan akan run otomatis di waktu tertentu. Aku belum pernah nyoba sih Mbak. Coba aku cari-cari dulu. Kalau untuk penjadwalannya, kayaknya bisa sih, tapi biasanya kita harus mengkoneksinya ke CICD-nya, baru nanti bisa di penjadwalan. Tauku gitu sih. Tapi kalau untuk di Catalannya sendiri, sepertinya belum bisa. Ya, harus dikonekin ke CICD-nya dulu.
Oke, ini untuk absensinya ya teman-teman.